Analisis stabilitas lereng dan perkuatan struktur. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Tanah dan Pondasi, saya akan mempresentasikan pemaparan materi analisis stabilitas lereng dan perkuatan struktur dengan pendekatan simulasi numerik dan metode kesetimbangan batas. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang permasalahan. Mengapa penelitian pada lereng ini sangat mendesak? Lereng X-sitting yang kita tinjau berada pada topografi yang curam dengan kondisi tanah yang lunak. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh beban eksternal dinamis seperti gempa bumi yang secara drastis menurunkan kuat geser tanah. Akibatnya, lereng ini memiliki resiko kelongsoran massal yang sangat tinggi, yang tidak hanya mengancam infrastruktur dan memutus akses transportasi, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa. Untuk menilai seberapa aman lereng tersebut secara objektif, kita berpatokan pada Standar Nasional Indonesia atau SNI 8460-2017 tentang tata cara perencanaan teknis lereng. SNI menetapkan batas mutlak safety factor atau faktor keamanan minimal di angka 1,50 untuk kondisi statis atau jangka panjang dan 1,10 untuk kondisi pembebanan dinamis. Indikasi awal di lapangan menunjukkan bahwa lereng yang kita teliti memiliki nilai di bawah standar kritis tersebut. Untuk menganalisis dan memecahkan masalah ini, terdapat 3 tahapan metodologi. Pertama, menggunakan data primer lapangan, menggunakan uji CPT dan SPT untuk mendapatkan parameter tanah aktual. Kedua, permodelan perilaku lereng melalui simulasi numerik berbasis elemen hingga menggunakan perangkat lunak standar industri seperti Geo5, Plaxis 2D, dan Slope-Perwi. Ketiga, untuk memastikan akurasinya, hasil komputasi ini diverifikasi secara manual menggunakan perhitungan empiris metode kesetimbangan batas, khususnya metode Bishop. Memasuki bagian analisis, langkah pertama adalah mengolah data parameter tanah ke dalam model keruntuhan Moore-Coulomb. Seperti yang terlihat pada tabel stratigrafi, area ini didominasi oleh lapisan lempung berlanau pada kedalaman 0 hingga 5 meter. Diikuti lapisan tufa lapili dan pasir timbuhan di permukaan. Nilai kohesi, berat isi, dan sudut geser dari masing-masing lapisan inilah yang menjadi basis input krusial dalam simulasi kita. Lalu, bagaimana hasil simulasinya? Terbukti bahwa lereng existing masuk dalam kategori tidak aman dengan faktor keamanan hanya 1,08. Setelah dilakukan simulasi dengan beberapa alternatif perkuatan, kita melihat lompatan stabilitas yang signifikan. Penggunaan geotekstil woven menaikkan nilai ke 1,46, cerucuk matras bambu memberikan nilai aman di 1,54, namun intervensi menggunakan dinding penahan tanah atau DPT memberikan hasil paling superior, yaitu 1,87 untuk tipe cantilever dan menembus angka 2,03 untuk DPT tipe gravity wall. Keduanya sangat aman dan memenuhi SNI. Jika kita tinjau secara fisik, ketiga alternatif ini memiliki fungsi rekayasa yang berbeda. Dinding penahan tanah bekerja secara masif memblokir dan menahan tekanan lateral tanah aktif pada beda kontur yang ekstrim. Geotekstil woven diaplikasikan untuk memberikan kuat tarik atau tensile strike tambahan di dalam tanah. Sedangkan cerucuk matras bambu adalah rekayasa teknis adaptif yang menyebarkan beban secara merata, secara efektif untuk meningkatkan daya dukung pada area tanah lempung yang sangat lunak. Dalam proyek infrastruktur, evaluasi teknis harus diimbangi dengan efisiensi finansial. Berdasarkan rencana anggaran biaya, DPT tipe cantilever yang menggunakan beton bertulang menelan biaya hingga 6,46 miliar rupiah sehingga efisiensi biayanya dinilai rendah. Sebaliknya, DPT tipe gravity wall menggunakan pasangan batu kali hanya membutuhkan sekitar 2,44 miliar rupiah. Gravity wall tidak hanya memberikan faktor keamanan tertinggi, tetapi juga menghasilkan penghematan anggaran lebih dari 60%. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini,
Pertama, lereng existing berstatus kritis dan dibutuhkan penanganan segera untuk mencegah kelongsoran massal. Kedua, struktur dinding penahan tanah tipe gravitasi adalah solusi paling optimal karena terbukti secara teknis paling aman dan secara finansial paling ekonomis. Sebagai rekomendasi teknis lanjutan untuk zona yang murni didominasi tanah rawa atau lempung sangat lunak, menggunakan cerucuk bambu bisa menjadi alternatif adaptif. Dan yang paling penting, perancangan struktur ini wajib diintegrasikan dengan sistem drainase permukaan yang baik untuk mengontrol fluktuasi air tanah, serta perlu dilakukan monitoring atau pemantauan secara berkala. Demikian presentasi pemaparan materi mengenai analisis stabilitas lereng dan evaluasi perkuatan struktur ini. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai habis dan sampai jumpa kembali.